Yang tidur ini ada siapa aja? Gue tengok ada satu manusia yang kagak ada di tempat tidur kita. Ternyata itu yang main suling itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua masih bakal ngelanjutin cerita gua dan Upi dan Mamang ke Gunung Salak. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa nyebat dan ngopi biar nggak panik cuy. Jadi kemarin tuh ceritanya tuh udah sampai di gua ketemu sama yang namanya setan cebol. Yang di malam pertama ketika gua rehat atau ngecamp itu di pos atau di petilasan yang ketiga nih cuy. Nah ketika semuanya itu udah lewat nih, karena memang tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh, kita kan lanjut lagi istirahat dong. Dan kondisi pun udah menunjukkan ya udah larut malam atau udah tengah malam banget gitu. Gue disuruh istirahat kan, istirahatlah gue. Ya coba-coba merem-meremin, namanya gue mata-mata kalong ya, maksudnya agak susah untuk tidur cepet-cepet itu, kecuali kalau memang kondisinya capek tuh baru bisa tidur cepet gitu kan. Dari situ tuh gue coba merem-meremin dan lambat laun memang bisa, tapi belum yang pules banget. Kalau orang pules itu kan mau ada gempa juga biasanya kagak bisa bangun-bangun tuh. Gue tuh tidur dan gue kebangun di jam berapa ya, pokoknya gue nggak tahu dah, pokoknya udah ya mungkin jam 2 jam 3-an lah pada saat itu. Nah dari jam 2 jam 3-an ini itu gue kebangun gara-gara gue ngedengar suara suling cuy. Suara suling ini tuh sebenarnya kalau lu ngedengerinnya di siang hari itu kagak serem, tapi berhubung malam itu serem. Dan gue pun pas awal ngedenger itu kayak langsung nengok. Nengok tuh bukan nengok ke kiri kanan bagian luar ya, tapi nengok ke yang tidur ini ada siapa aja. Gue tengok ada satu manusia yang kagak ada di tempat tidur kita. Ternyata itu yang main suling itu mamang gua. Dari situ kan gua, itu kayak mamang ya. Dan memang nggak jauh dari si saung ini gitu kan. Ini aki-aki ngapain sih main suling malam-malam gitu kan. Dan sempat dia ngejeda gitu kan, nengok, bangun lu. Iya mang, lu ngapain sih main suling? Gue tanya kan gitu. Ya kagak apa-apa, iseng aja gua gak bisa tidur nih, dia bilang gitu kan. Ya lagi ngapain, lu tahu sendiri lah, kita nyiul aja gitu, siul. Itu kan kata orang dulu mah, atau kolot zaman baheula kan dibilang pamali, apalagi ini mainin suling cuy. Dan yang awalnya memang suaranya itu enak gitu kan, kayak di kebun main suling, nyaman, tentram. Ini malam-malam di petilasan main suling, udah kayak lebih daripada suara gamelan gitu cuy menurut gue pada saat itu tuh. Aduh, dari situ gue ngebangunin lah, gue coba iseng, bangun udah pagi. Ya cuman semua susah bangun. Akhirnya ada yang bangun satu, yaitu si Rangga ini bangun. Ya gara-gara gue bangunin gitu, kenapaan sih lu lihat no aki-aki mainin apa? Udah sih biarin aja. Nah dia tuh sebetulnya pengen nyoba tidur, tapi kesel gara-gara nggak bisa tidur lagi, akhirnya bangun. Lu ada aja makanya ngebangunin gua. Udahlah kita bikin kopi lah gua berdua tuh, bocah bertiga ini masih pada tidur gitu kan. Bikin kopi, kita ngopi-ngopi. Ini aki-aki ngelanjutin main sulingnya lagi. Ditanya sama si Rangga ini aki-aki kebiasaan kali ya punya hal random. Ya lu ngapain nanya ke gua, lu sendiri kan sering naik gunung sama saudaranya atau keponakannya tuh si Upi. Kan tahu sendiri randomnya kayak gimana. Ya nurun tuh. Lalu buktinya saudaranya kagak nurun. Ya beda, kita mah beda server, gue bilang gitu kan.
Kalau itu mah alirannya lurus, gue mah alirannya sesat. Lu tahu sendiri gue kayak gimana. Gue bilang gitu. Iya sih, tapi ini lebih random daripada si Uwi. Dia bilang bukan lebih random, gue bilang memang si kunyuk kupingnya aja kagak bisa main suling. Coba kalau bisa aja dia main kayak gitu. Kalau bisa main gong juga dia bisa bawa ke gunung, dia main gong. Gue bilang gue gituin kan. Ah lu ngade-ngade aja. Ngopi tuh, kopi udah matang, kita ngopi. Yang tadinya cuman suara suling, itu tiba-tiba ada suara kayak apa ya, bukan gong tapi kayak apa sih namanya ya, yang main dari besi itu ya, pokoknya kayak gitulah, gue lupa namanya. Kok makin kesini suaranya tuh makin banyak cuy. Jadi bukan cuma satu suara dari suling itu doang, kok makin banyak. Dari situ gue cuman diem doang, dan gue pun belum ngomong ke si Rangga. Dan si Rangga pun seolah kayak ngedenger suara yang sama, tapi dia nggak ngomong juga. Sampai akhirnya kita berdua ngomong barengan, lu denger nggak? Dan itu bareng banget. Di situ pas ngomong kayak gitu langsung diem sambil nengok dong. Wah, ternyata yang ngedenger tuh kita berdua gitu kan. Dan itu bener-bener yang tadinya cuma suara suling. Gue diem aja, gue merhatiin kan. Gue merhatiin, lihat kiri kanan, nggak ada apa-apa. Dan bener aja, emang suaranya tuh jadi bukan cuma suara suling, banyak suara alat musik lainnya gitu kan. Jadi kayak seolah-olah pada ngikut nembal lah, dan enak banget didengar gitu. Cuman gara-gara situasinya aja yang malam-malam dan di petilasan, jadinya kayak serem cuy. Gue nengok kiri kanan, nggak ada. Dan tiba-tiba mamang gue berhenti, dia nyamperin ke kita berdua. Dan ketika nyamperin ke kita berdua, lu tahu nggak? Sini bikinin gue kopi satu, dia bilang. Bikinin ya sama kita, ngopi kan. Dan setelah jadi dikasihin. Nah ketika minta kopi ini, yang tadinya mamang gue juga nyuling itu berhenti, musik itu berhenti juga. Dia balik lagi setelah kopi jadi, tek, berhenti nih. Nah pas udah berhenti, dia main suling lagi cuy. Ya kita masa bodoh lah, toh juga nggak ada penampakan yang aneh-aneh gitu kan. Nah kita ngopi aja gitu kan, gak usah nengok kiri kanan, kata si Rangga tuh. Ya udah ngopi tuh. Dan gak lama tiba-tiba ada suara, wih ngopi nih enak, bisa kali bikinin gue satu. Kita berdua nengok, yang minta kopi itu si mamang. Dan pas kita berdua tahu nih, langsung nengok ke mamang gue yang pertamanya duduk. Terus kita cuman bisa diem doang dong, dan saling adep-adepan sama si Rangga. Ya, yang tadinya cuman biasa aja, walaupun takut mah ada, cuma langsung kayak merinding semua dong. Gue tuh langsung nanya, itu siapa nggak? Lah gue juga mana tahu anjir itu siapa. Langsung lah gue nanya ke mama, Mang, lu dari mana? Gue habis bokeran dari bawah. Tadi iseng-iseng ambil nyebat, tahu-taunya enak boker ambil nyebat gitu kan, kelamaan. Akhirnya ya udah, boker gue lama sama kayak lu gitu. Lu nggak main suling? Main suling dari mana? Dia bilang gitu kan. Gue bawa sih suling, memang gue rencana pengen main suling aja, dia bilang gitu. Ntar pas di trek, pas siang-siang. Gue tadi ngeliat lu main suling, lu kagak usah bercanda dah. Serius, lu lihat lah. Dia tuh langsung, mamang gue tuh langsung ngambil sulingnya. Nih suling gue di sini. Tuh, lu lihat kan gue kagak bawa suling, kagak masukin juga, kagak ngejalin lu pada. Terus tadi siapa? Ya mana gue tahu, lu yang pada ngeliat berdua, dia bilang. Lu dari jauh juga bau kopi udah kecium. Ya gue mah langsung gas lari pengen ngopi, karena pasti dari kalian ada yang bangun gitu kan. Udah, kata mamang gue tuh, gak usah dipikirin, udah kita lanjut ngopi aja. Lanjut tuh ngopi. Ya ngopi-ngopi, dan akhirnya pun subuh. Dan pas subuh pun akhirnya kita sholat lah berjamaah tuh kan. Sholat berjamaah. Dan pagi pun tiba. Yang tadinya di awal pagi setelah masak ini, gue tuh dikasih tahu sama Upi sama mamang gitu. Dan itu pun ngasih taunya ke kita semua, bahwa jalur sebenarnya untuk sampai ke puncak 12 itu tuh di atas, dia bilang gitu kan. Oh itu gitu kan. Awal ngeliat itu bener-bener kelihatan jalurnya, maksudnya kayak wah berarti ini sering dilewatin gitu kan. Walaupun puncak 12 ini yang gue tahu ya nggak banyak orang untuk ke situ gitu kan, masih sedikit atau minim banget orang yang naik ke Gunung Salak puncak 12 ini. Ya udahlah, ntar kita ke situ, dia bilang. Udah tuh selesai masak-masak, mungkin sekitaran jam 8 kita mulailah trekking cuy. Kita mulai trekking.
Dan sampailah kita pada spot yang namanya Batu Tapak. Dikasih tahu tuh, nih lu naik gunung, makanya kenapa selalu dididik dengan puncak itu bukan sebuah tujuan, tapi lebih ke kita menikmati ngobrol-ngobrol sama teman, bercanda, entah itu gue juga sering ngejailin lu. Karena pendakian itu ya untuk menikmati perjalanan atau setiap perjalanannya, ngelihat situasi keliling. Mungkin lu baru ngelihat sebuah tanaman, ini tanaman apa, syukur-syukur lu naik sama orang yang berpengalaman atau tahu tentang ya ilmunya tuh lebih lah gitu. Lu bisa nanya ini tanaman apa sih, fungsinya untuk apa. Ya kalau ketika lu nyasar pun lu kagak goblok-goblok banget, lu bisa bertahan hidup, bahkan lu bisa hidup gitu, dan lu nggak bakal mati di gunung. Mama gua tuh bilang kayak gitu. Dan selain itu juga lu harus tahu sejarah dari gunung ini tuh apa. Misalkan ini tuh gunung pada zaman apa gitu kan, di situ tuh banyak banget penjelasan. Lu bayangin baru jalan beberapa menit sampai di Batu Tapak gitu, gue udah dikasih pelajaran sejarah, dan itu panjang banget. Ya walaupun positif sih menurut gua, tapi ini tujuannya mau ngapain sih? Nah, sebetulnya ketika kita lagi ngobrol dan udah selesai pembahasan ngasih pelajaran sejarah itu, ada jalur ke atas cuy. Dari sini gua kira itu bakal naik ke atas ngikutin jalur yang sebenarnya. Tapi ternyata mama gua itu langsung nyuruh ke gua, lu ambil golok. Gua kira tuh nyuruh ke beberapa orang, karena di situ kan orang tuh bukan cuman gua doang, ada Upi. Gua kira sama Upi juga gitu. Gua diem aja dong. Lu ambil golok lah, ngapa jadi gua sih gitu kan? Udah ambil. Ya gue nurut-nurut baik, ngambil tuh. Kondisi pada saat itu adalah yang tadinya awalnya Upi leader tiba-tiba jadi sweeper. Nah kondisi mamang gue itu jadi leader kan, dan gue di belakang dia untuk bantuin nebas-nebas beberapa ranting yang memang jalannya itu ketutup. Kok jalan sini mang, gue bilang gitu. Ya gak apa-apa, kita agak sedikit muter aja, karena kan tujuan kita naik gunung ini buat ngajarin nih teman-temannya si Upi belajar navigasi gitu kan. Karena kalau cuman dikasih tahu secara teori, ilmunya nggak akan berkembang, dan teori untuk navigasi darat itu nggak akan maju-maju juga. Tapi seiring berjalannya kalian sering make di lapangan, itu bisa nerap, dia bilang. Ya ngapain gitu ngajak-ngajak gua kayak kesal pada saat itu gitu kan. Tapi mamang gua tuh kayak seolah tahu gitu kan. Itu nengok, gue cuman begitu doang dong. Ya sambil jalan sambil nebas-nebas tipis-tipis gitu kan. Jalan tuh sampailah gua ketemu sama sumber aliran sungai. Di situ udah kita ngeres dulu di sini. Itu jalan udah lumayan cukup lama, mungkin sekitaran 1 jam lebih cuy, sampai di aliran sungai ini kita ngeres. Kita pun ngerefill beberapa air dan nyemil-nyemil tipis-tipis. Ya udah tuh kita istirahat. Ya udah nih sekarang giliran lu semua, atau giliran tinggal si Rangga sama si Angga gitu kan. Dia akhirnya buka peta gitu. Lah gua mau kunjen diem-diem baik gitu kan. Nah dari sini udah tugas lu cuma begitu doang. Ya udah tuh gue diem, dia baca peta entah ngapain lah intinya. Oh iya gue tahu nih jalan nih cuy. Jadi udah kayak dikasih tahu tentang titik-titiknya gitu kan, harus sampai di sini gitu. Ya udah tuh udah selesai bahas kayak gitu, udah baca peta juga, kita mulai lanjut jalan. Dan lagi-lagi mereka berdua harus nebas lagi kan. Nah sedangkan pada saat itu gua tuh nggak nebas. Jadi kondisinya mereka berdua, terus ada Mamang, terus ada Kuncen, ada gua, dan belakang Upi itu. Kita jalan nyantai. Ya walaupun bisa dikatakan itu jalan lumayan cukup lama, dan jalur yang kita lewati itu kayak aduh sumpah itu bener-bener ekstrim cuy. Ekstrim, udah banyak duri, pacet di mana-mana. Jujur aja pacet itu di kaki gua udah menempel beberapa biji. Walaupun ya gue nggak terlalu geli dan masa bodoh juga, maksudnya gue bukan tipikal orang yang peduli sama pacet, jadi kayak nempel ya udahlah biarin aja gitu, ntar kalau udah selesai ini baru dibersihin gitu kan. Ke jalan terus dan ketemu sama yang namanya kayak petilasan. Dari situ kok ada petilasan lagi, gue tanya lagi kan, Pi di sini emang banyak petilasan ya? Ya lu lihat aja nanti, dia bilang sepanjang lu naik juga nanti bakal ketemu, nanti sama area camp kita juga kita kayaknya bakal di petilasan lagi titiknya di situ. Ah yang bener lu. Iya bener, dia bilang gitu kan. Gue bilang ya udahlah bodo amat, jalan masih siang kan, masih santai-santai jalan terus sampai ketemulah kita di
yang namanya jam 12. Itu waktunya kita ngeres kan. Kita waktunya ngeres di situ dikasih tahu juga memang nih kita ngeres di sini aja. Di sini ada beberapa sumber mata air dan jadi itu bukan yang namanya sungai besar tapi kayak aliran sungai kecil dan kelihatannya masih ada gitu. Coba lu cek dari sini ada aliran sungai enggak? Karena di peta itu ada gitu kan. Oh iya ada gini-gini. Jadi mereka banyak belajar lah. Gua tuh nggak terlalu belajar pada saat itu. Udah makan-makan, nyemil. Dan setelah makan kita juga sholat, kita lanjut lagi. Yang tadinya cuaca itu bagus, cerah, tiba-tiba mulai mendung. Memang kondisi pada saat itu nggak langsung berturun hujan, tapi udah mendung. Dalam hati gue udah feeling nih, ya elah jangan hujan ke sampai area camp. Masalahnya jalur yang gue lewatin ini bukan jalur manusia cuy. Jadi jalur yang memang kagak lazim banget dah. Kalau lu nyobain juga nangis. Kalau lu naik ke Salak 2, lu yang udah pernah nyobain Salak 2 itu yang webbingan tanjakan Wayana, segitu masih dibilang normal cuy. Normalnya apa? Karena kondisinya nggak ada ilalang, nggak ada apa. Ini ilalang, lu megangan dikit aja itu bisa megang duri atau lu megang ulet bulu, dan sekali kepleset juga hidup lu kelar gitu kan, ngeguling patah tulang itu udah pasti. Dari situ gue cuma bisa ngengok, tas bawaan berat, pantesan aja gua kira tas bawaan berat tuh bawa tamu gitu kan, bawa logistik dan lain, ternyata untuk logistik kita sendiri. Dari situ tiba-tiba mamang tuh kayak nyeletuk, gimana seru kan? Gue cuman ya seru, gue bilang gitu. Cuman hati-hati aja ya resikonya paling kita nyasar gitu kan. Ya selalu dah mang, gue bilang mau nyasar kayak muka agak bodo amat, yang penting nyasar sama lu, gue bakal mati sama lu. Yo siapa bilang, bisa aja mati lu, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, gue nanggepin aki-aki emang lagi pengen bercanda sama gue kali ya. Kalau gue tanggepin manjang nantinya. Iya aja gue mau udah kayak balas sesingkatnya aja. Tiba-tiba Upi di belakang ketawa dong, gitu kan, masuk kayak ngeledekin gue gitu. Kita lanjut lagi jalan dan bener lagi cuy, gue ketemu sama tempat yang hampir sama kayak sebelumnya. Itu kayak ada batu lagi dan bilang, ini petilasan lagi Pi? Ya nggak tahu juga, lu nanya mulu. Ya udah kalau memang lu nganggap itu petilasan gue juga kagak tahu berapa banyak di sini. Dan lagian juga ya udah sini nguatin aja tuh, nggak ada yang aneh-aneh ini. Ya iya sih, gue cuma nanya doang kan, kata kita harus tahu sejarah begitu. Lu mah bukan banyak nanya, lu mah takut sama yang aneh-anehnya. Gue tahu, kata si Upi itu, otak lu tuh takut ketemu demit. Ya kalau masalah takut banyak takut Pi, tapi kan ya gimana ya, gue naik gunung perasaan ngeliatnya alam sama hutan lah. Ini sepanjang perjalanan gue ngeliat jelasan gitu kan. Dari situ Upi sambil ngobrol tuh, ya wajar lah, ini kan salah satu gunung yang bisa dibilang lumayan sakral di Jawa Barat. Dan di sini tuh banyak sejarahnya, mulai dari raja banyak yang tapa, siapa pun banyak yang tapa di sini dan lain-lain gitu. Jadi wajar aja, makanya Gunung Salak itu gunung paling terdebes kata Upi itu. Mungkin kalau lu sering ngeliat gua gunung gede lagi, sama halnya sama kayak Upi sama Mamang. Mereka berdua itu lebih sering ke Gunung Salak cuy. Gue juga nggak tahu sih kenapa mereka. Jadi ya untuk kalian pun yang memang sering mendaki kan, kalian juga pasti ada gunung favorit atau gunung yang lebih sering kalian taikin gitu kan. Nah mereka berdua punya keadaan kayak gitu. Entah ya gue tahu bener atau enggak, tapi kayaknya mereka tuh udah kayak tahu banget seluk-beluk dari Gunung Salak, mulai dari jalur-jalur yang parah dan lain-lain itu mereka tahu. Walaupun mungkin nggak tahu sepenuhnya, tapi ya kalau nyasar kemungkinannya mereka pasti tahu jalan pulang gitu kan. Situ banyak ngobrol dan lain-lain, mulai nih bukan hujan cuy, tapi air kabut tipis-tipis kan, dan lambat laun pun kabut ini mulai turun tipis-tipis juga. Aduh, tiba-tiba kabut tipis dong. Dan ini mana jalan benernya gitu. Nih orang dua juga yang depan nebas-nebas kagak ngeluh-ngeluh gitu kan. Gua nggak tahu ya dia ngeluh atau kagak sebenarnya, tapi kayak mereka tuh menikmati. Sedangkan gua sama Kuncen itu kayak aduh moga jangan nyasar gitu doang doanya cuy. Jalan kabut tipis-tipis sudah muncul, tiba-tiba cuy ada orang lari di kondisi tebing curam begini cuy. Suara langkah kaki itu bener banget kedengeran. Lagian logikanya siapa sih yang bisa lari? Mamang atau Upi pun itu nggak mungkin kalau itu lari, kecuali jatuh ngeglinding. Karena begini banget cuy. Jadi nggak mungkin gitu kan. Tiba-tiba ada suara lari. Mama gue langsung bilang, tuh ada yang lari kan, masa kalian pada lemas, itu aja ada yang lari. Gue langsung nembal kan, Mang itu yang lari gue tahu, itu bukan manusia. Dari situ kan Upi cuma nyerengnya kecil, dan Kuncen langsung nembalin kan.
ini demit yang di bawah kali ya, suaranya kayak sama. Gue langsung bilang ke si Kuncen, perkara sama atau bukan kan orang lari suaranya begitu, lu lari pun pasti suaranya begitu, mana tahu itu sama atau bukan kalau sosoknya nggak muncul. Selesai ngomong gitu, itu ada yang muncul dari atas ke bawah, sosoknya sama banget, sosoknya pendek, rambutnya itu nutupin, dan karena ini masih siang dan kabutnya tipis, itu kelihatan cuy. Ternyata yang gede adalah kepalanya cuy. Dari situ gue tiba-tiba langsung merinding dong. Dan lagi-lagi gue belum terlalu ngelihat yang namanya bagian dari mukanya tuh kayak gimana gitu kan. Mama gue langsung bilang, tuh makanya lu jangan sekali-kali ngomong kayak begitu, muncul kan tuh sosoknya. Gue cuman diem dan iya mang, maaf gitu kan. Akhirnya kita lanjut lagi jalan tuh. Kita lanjut lagi jalan dan memang gak terlalu memperdulikan dengan sosok itu gitu kan. Lanjut lagi jalan dan mulailah ketemu yang namanya area lumayan cukup agak sedikit landai atau enak kita istirahat di situ. Nah tapi ada yang aneh di situ tuh, memang tempat landai itu gak terlalu luas. Jadi cukup untuk kita berenam lah, duduk agak santai. Di sebelah kiri itu ada sebuah pohon tumbang, jadi kayak di tebingan begini itu melintang. Dan pada saat awal gua kan emang nggak nengok ke sana, tapi nggak terlalu ngeh atau nggak lihat situasi gitu kan. Kita ngeres di situ karena memang udah perintah mama kan, kita ngeres dan ada yang nyalain kopi, terus ada nyalain kompor, bikin kopi, terus sebagian juga ada yang sholat juga gitu, termasuk ya gantian lah sholatnya. Nah pas bagian beberapa orang sholat, gue sama mamang tuh lagi ngobrol kan, lagi bikin kopi. Mamang gue bilang, lu tau nggak apaan gitu kan? Noh lihat ada yang duduk. Dan gue polosnya nengok dong. Ternyata di situ ada yang namanya Kunti cuy, lagi duduk. Pohon begini nih, itu lagi duduk kayak diem aja. Kakinya tuh diselonjorin, tapi yang aneh adalah kakinya tuh panjang. Kakinya panjang. Astagfirullahaladzim. Gue langsung buang muka dong. Mang gue bilang, lu mah ada-ada aja gitu kan, ngasih tahu yang begituan, ngasih tahu tuh yang mendingan dikit kek, ngasih tahu apa cewek cakep kek, ngasih tahu yang begituan. Dari situ gue nggak banyak nanya dan mager lagi kalau disuruh nengok lagi kan. Udah gue fokus bikin kopi dan Kuncen ini udah selesai. Di situ gue gantian nih, gue yang sholat, dan iseng kan gue jadi kayak Jan, dia nengok ke gue gini, nih gue mau kasih tahu lu, lu lihat dah sebelah kiri yang ada pohon tumbang. Dah ya gue mau sholat dulu. Dari situ Kuncen mungkin lihat ya, dia langsung nyebut istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Dan otomatis beberapa temen yang lain kayak si Angga dan Rangga ini ngeliat kan, astagfirullahaladzim dia di situ. Dan dari situ gue sholat yang tadinya kayak ya setidaknya mau bener gitu kan, baru juga begini cuy, tiba-tiba gue nyerengnya ketawa dan dari belakang langsung bener aja yang dikepak kepala gue. Gue bilang sholat yang benar, jangan ketawa-ketawa. Ya maaf mang, ya bisa gue gimana ya, harusnya lucu gitu kan. Dari situ ya udah tuh selesai dan kita pun langsung minum kopi, nyemil. Dari situ mang gue bilang lumayan bagus gitu ke mereka tuh, dan syukur-syukur kita sampai target gitu kan, ke area tempat camp berikutnya. Kita lanjut lagi lah jalan. Dari situ kita pun tidak terlalu memperdulikan sosok yang duduk di itu. Dan sosok Kunti yang duduk di pohon itu bisa dibilang kayak apa ya, maksudnya nggak pergi-pergi aja, duduk aja di situ, nggak nakut-nakutin, nggak ada suara apa, cuman duduk aja. Kita lanjut lagi tuh ke atas, makin ke atas, makin ke sini, sampai ketemu sebuah spot yang agak kita tuh kayak melipirin lereng gitu kan. Jalan lagi dan sampailah kita di sebuah petilasan yang lumayan cukup gede dari sebelumnya. Jadi kayak spot batu-batunya tuh banyak banget. Dah kita bakal ngedirin tenda di sini. Dan itu kondisinya hampir mau maghrib cuy. Jadi ya sekitar 5:30. Nah kita sampai, kita ngedirin tenda. Dan dari situ memang tidak ada sesuatu hal yang menyeramkan atau aneh-aneh kan. Kita masih cuek aja. Dan mungkin itu udah sekitaran jam 9-an lagi cuy. Nah dari jam 9 ini mamang ini entah pergi kemana, dan kondisinya Upi juga entah pergi kemana, termasuk si Rangga. Jadi mereka bertiga nih misah dan kita bertiga stay di area tenda ini cuy. Dari situ gue nanya kan ke si Angga, bocah bertiga pada kemana sih itu? Agak tahu mereka kemana, udah biarin aja lah.
Lagian juga mereka mungkin nyari kayu bakar atau gimana, karena kondisinya di situ lumayan cukup dingin dan takutnya keburu hujan kan kalau misalnya. Oh gitu, gue bilang ya udah, kita mau ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, dan gue udah punya feeling jelek atau perasaan jelek. Gue bilang, gimana kalau kita ngopinya di dalam aja, gue bilang gitu kan. Nah setuju tuh kata Kuncen. Ya udah kita dalam yuk, dalam kita ngobrol-ngobrol, dan gue tanya kan, lu ngapain sih sampai belajar segininya gitu. Namanya juga kerjaan, gue disuruh ngikut sama si Upi buat kerja, tapi harus ada basic gini-gini, dan lagian juga kita bakalan disekolahin untuk hal yang lain-lainnya. Pantesan lah gue bilang kan, ya udahlah itu masalah lu lagi ngapain kagak belajar, siapa tahu berfungsi juga ilmunya gitu kan. Gue bilang gak mau. Nah lagi asik-asik ngobrol, lagi enak-enak ngobrol, ada suara Mamang, bisa bikinin kopi kali gitu kan, kayak minta kopi lah pada intinya. Oh si Angga ini langsung nyaut, iya bang gue bikinin, karena memang suaranya mirip banget dan nadanya pun mirip banget gitu kan. Iya bang gue bikin. Angga ini agak pindah ke depan tenda, mulut tenda, dia nyetrekin ke cetrek, dikasih lah, atau udah selesai dia dikasih. Jadi ketika ngomong kayak gitu tuh kita nggak tahu Mamang itu di mana, kayak ngedengar ya mungkin di sebelah tenda atau gimana gitu. Dan PA-nya kita bertiga, harusnya mereka datang tuh bertiga lagi kan. Tapi ini cuma suara Mamang doang, kayak Upi sama si Rangga itu nggak ada cuy. Dan kita masih di situ masih cuek. Kopi udah jadi nih. Nih Mang kopinya, kata si Angga tuh. Pas lagi ngasihin, ada satu tangan muncul, dan lu tahu tangan yang muncul itu bukan tangan manusia cuy, tapi tangan yang keriput, kukunya panjang kayak ngambil gelas. Angga langsung lepas dong, dan si kopinya yang belum kesentuh itu kayak tumpah. Dan ketika kopinya tumpah, itu ada suara yang memang benar-benar kayak ngegeram banget. Mungkin kayak kesel kali ya. Gue langsung bilang dong ke si Angga ini, Kak, kopinya lu tumpahin sih. Gimana nggak gue mau tumpahin, tiba-tiba ada tangannya kayak begitu. Lu emang berani? Ya gue juga takut sih pas ngeliat gitu Kak. Kita bertiga langsung sepakat nutup sleting, dan suara ngegeram di luar itu masih kedengeran. Aduh gimana ya, ini bocah bertiga belum muncul-muncul, kemana lagi gitu kan. Kita di dalam tuh cuma bisa berdoa doang. Dan bener aja cuy, tenda kita tuh kayak ada yang mukulin, dan kelihatan banget siluet tangan tuh, kelihatan banget. Astagfirullahaladzim, kita cuma bisa baca doa terus. Dan lambat laun suara pukulan tangan itu hilang, kita cuma diem. Dan tadinya tuh kondisi pada saat itu tuh dingin cuy, kondisi pada saat itu dingin. Tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ngelekap atau panas banget di dalam tenda. Padahal kondisinya gue pakai jaket tuh bukan jaket bulang ya, masih jaket normal biasa aja. Tapi itu panas, dan gue kira cuman gue doang. Kita bertiga semua sama. Diputusin lah untuk ngebuka pintu, dan karena memang kondisinya sudah aman gitu kan, udah tuh buka pintu. Set, di luar nggak ada apa-apa, masih normal. Dan makin kesini gue ngedengar suara suling yang sama ketika gue di bawah. Dan kali ini bukan cuman suling. Kalau awalnya kan cuman suling doang terus yang lain ikut gitu. Ini langsung barengan semua. Dari situ kita bertiga kayak merinding saling tengok kan. Gue langsung bilang, ini nih suara yang sama pas ketika gue di bawah, yang gue dengar sama si Rangga. Lu emang denger kayak ginian? Iya gue ngedenger di bawah. Dan suara itu benar-benar lebih serem daripada yang di awal gua dengar. Dan seketika yang tadinya di luar ini kayak ya malam yang suara jangkrik itu tiba-tiba senyap dan turun kayak air kabut gitu, kayak hujan gerimis trik gitu. Gua khawatir, maksudnya kayak ini orang ketiga kemana gitu. Mana di sini gua kayak diteror sama yang nggak jelas, nggak ada orang yang berani juga. Si Kuncen juga begitu, si Angga juga begitu, maksudnya bocah-bocah penakut yang nggak tahu nanganin masalah begituan kan. Kita cuma diem baca doa doang. Dan lu tahu, di depan yang tadinya nggak ada sosok apapun, itu muncul sosok yang sama di pos atau di petilasan ketiga, yaitu sosok yang palanya gede, yang gue bilang setan, yang si Kuncen bilang itu setan cebol cuy. Yang tadinya suka lari-lari, tiba-tiba dia jalan pelan, jalan. Makin kesini makin ngedeketin. Dan lu tahu, tenda gue mau tutup bertiga, tapi tenda kayak nggak bisa ditutup. Dari situ kita bertiga tuh kayak ngambil SB, nutupin muka masing-masing. Jadi yang
ditutupin gitu loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan, kayak ketakutan dong. Dan benar aja cuy, kita bertiga udah nutup mata, itu kayak ada yang ngelus bagian, jadi kan nutup gini, itu ada yang ngelus dan itu anyep banget. Dan kita bertiga itu teriak barengan. Logikanya kalau ada yang ngelus itu kan tangan orang cuma 2 nih, tapi ini seolah kita bertiga tuh dielus barengan dan ngejeritnya pun barengan. Jadi kayak bingung, ini ada 3 gitu kan, yang kita lihat sosok itu cuma punya tangan 2 gitu kan. Dan pas kita cek nggak ada, tapi sosok itu masih ada di sana. Dan lu tahu pas kita buka, dia memang masih kondisinya jauh. Dia tuh tiba-tiba langsung ketawa melengking dan langsung kayak kondisi ngerangkak ini. Kali ini dia munculin mukanya yang benar-benar nyaremin banget. Mukanya itu gue udah nggak bisa ngebayangin sih cuy, kayak benjol-benjol gimana, pokoknya geli dah gitu. Pokoknya bener-bener serem banget dah. Dari situ ngerangkak, dan yang tadinya awalnya pelan jalan, itu tiba-tiba kenceng cuy. Jalan ke kitanya tuh kenceng. Dan lu tahu nggak, dari atas kayak ada orang lari. Itu kayak ada yang nendang cuy. Dang, ngeglinding, nggak tahu kemana pokoknya. Dan lu tahu yang nendang siapa? Mamang. Yang nendang itu Mamang. Dan dia ketawa hehehe gitu kan. Dan dengan cueknya dia datang depan tenda, diem aja. Mana nih kopi buat gua, bikinin lah. Kita berdua cuma satu tengokan. Ngapa sih? Udah gue tolongin juga, dia bilang gitu kan. Udah buruan bikinin kopi. Dan gak lama disusul ada si Rangga, ada si Upi. Dan Upi itu langsung bilang, nah habis ngeliat penampakan lo ya, dia bilang gitu kan. Gue cuma bertiga diem aja. Gue cuma bilang, Rangga udah bikinin kopi. Gue sampai ngomong, mereka udah tahu ini. Dari situ Rangga nanya dong kayak kepo, lihat apaan sih lu pada? Lihat apaan sih lu pada? Nggak ada tuh dari kita bertiga yang nyaut, kita cuma diem-dieman aja, diem-dieman, udah diem-dieman. Akhirnya ya udahlah bikin kopi. Dan dari situ mau gue bilang, makanya ibadahnya yang rajin, banyakin solo hiking biar ngasah mental lu kalau naik gunung tuh nggak takut. Gue tuh langsung bilang, Mang, tujuan gue naik gunung tuh nikmatin alam, bukan pengen ketemu demit terus berani. Gue bilang, ya lu gimana mau berani ya, namanya di hutan kita nggak ada yang tahu. Katakanlah nggak ada demit, lu ketemu Bagas, lu kalau tahu cara ngadepin ya lu nggak bakalan panik, cuek aja gitu kan. Tapi kalau lu nggak tahu cara ngadepinnya, lu pasti bakalan panik. Iya udah, iya gue yang salah, gue bilang gitu kan. Dah mau manjangin obrolan sama lu pada, gue bilang gue tuh tetap salah gitu kan. Di situ udah tuh ngobrol-ngobrol, kita bercanda lagi, dan kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Nggak ada yang ngebahas kok bisa ditenang gitu, nggak ada. Udah namanya juga orang saklek, masa bodoh. Kita masak-masak, terus kita ngopi-ngopi, bikin cemilan tetek bengek gitu kan. Udah dari situ ya udah ya kalian istirahat aja, besok kita lanjut lagi. Dan lu tahu nggak, tiba-tiba perut gue mulai lagi kambuh yang namanya sakit lagi cuy. Dari situ gue pengen boker lagi. Nah kali ini kuncen gak mau nemenin cuy. Kondisinya adalah depan kita petilasan, belakang gue petilasan, di atas ini kayak ya lumayan curam, ke bawah juga curam. Gue bingung dong harus boker di mana. Dari situ gue bilang, Bang, gue boker deket tenda aja ya. Kagak ada lu, boker agak jauhan. Noh, kalau nggak salah di belah sono ada tempat yang lumayan enak. Gue bilang, Mang, lewatin petilasan. Gue takut petilasan itu bukan kuburan, dia bilang. Lu ngapain tahu-tahu petilasan? Petilasan itu bukan kuburan. Tapi maka ada, tapi gue udah son gue senterin dari sini. Dah. Ya, lu tau lah, walaupun dia nyenterin dari tenda, otak dia tuh gue udah kebaca. Nyenterin tuh pas gue jalan doang, pas gue udah boker maka gue bakalan senterin. Mau nggak mau kan, daripada gue muncur di celana, gue jalan tuh dengan berharap gue boker cuman cret, dah selesai gitu. Gue boker, ternyata perut gue benar-benar merilit. Dari situ lu tahu, gue merasa di belakang gue itu ada yang ngeliatin. Jadi gue boker tuh nggak tenang, kayak nengok kiri kanan. Dan baru sekitaran 1 menit gue boker, itu ada yang ketawa cekikikan di atas kepala gue. Dan bener aja, di atas itu ada kuntilanak cuy. Bener-bener kayak suaranya dekat, sosoknya itu jauh gitu cuy. Astagfirullahaladzim. Dan bener aja, setelah kuntilanak itu ada, setan cebol ini ada di belakang gua. Jaraknya itu nggak jauh, tapi mukanya itu bener-bener nggak yang kayak
gue ngeliat wujud muka aslinya. Tapi kan walaupun ketutupan rambut lagi, gue udah ngeliat muka aslinya gitu cuy. Jadi kayak dari situ gue buru-buru cebok, walaupun perut masih mules gue langsung cabut dong. Dan yang paling parah adalah gue kesandung dan gue jatuh. Nah kondisi pada saat jatuh ini gue ngebentur sama salah satu pohon. Makanya kenapa gue selalu bilang sama beberapa orang yang sering naik, kalau gue tuh punya cedera kaki di kiri ada, di kanan pun ada. Dan suatu saat ketika gue naik sekarang pun itu bisa yang namanya kambuh lagi cuy. Karena gue tuh ngalamin beberapa tragedi ketika gue naik gunung yang bikin kaki gue tuh kayak kesleo, terus geser dan lain-lain gitu kan, jatuh. Dan dari situ kayak mama gue tuh kayak tahu, dia tuh kayak langsung nyenterin, Samsul, panik kan muka dia. Gue ngeglinding dan untungnya gue ketahan sama satu pohon cuy. Dari situ gue langsung dibopong, ditaikin ke atas dan diobatin. Lagian lu ngeliat kayak begituan malah lari, lu sendiri kan teman. Gue nggak bisa ngomong, dibilang kesel ya ada, ya gue tahu sebetulnya tujuannya itu untuk mendidik biar gue nggak takut kan. Tapi kan logikanya cuy, namanya orang takut dan panik, siapa yang tahu sih bakal ngelakuin apa gitu kan. Ya udahlah, gue cuma bisa pasrah doang, walaupun sambil dengan mata nangis berurayan tangisan gitu kan. Diobatin terus diurut dan alhamdulillah walaupun sakit tapi nggak terlalu sakit gitu kan. Dan dia bilang besok terusin ya, pokoknya harus kuat sampai puncak. Ya udah besok kita sampai puncaknya aja gitu, nggak usah ngelanjutin yang aneh-anehnya lagi ya gitu kan. Nah lambat laun udah diurut, gue pun disuruh istirahat. Memang kondisi pada saat malam itu tuh bisa dikatakan bener-bener banyak bener gangguan. Bahkan mama gue tuh sampai keluar beberapa kali buat ngusir-ngusir itu sosok gitu, kayak pergi lu atau kayak ya bacain doa. Tiba-tiba mama gue ngaji, karena menurut mama gue ya mungkin mereka pengen di ngajiin gitu kan. Dan singkat ceritanya dengan teror yang pada saat malam itu bener-bener parah dan bener-bener bikin merinding sekujur tubuh gue, ditambah kaki gue sakit, ya udahlah gue tidur dengan nyenyaknya. Dan singkat ceritanya bangun pagi kondisi tenda di situ, gue langsung dibawa ke puncak 12. Sampai lah singkat ceritanya gue di puncak 12 dan di bawah ini puncak jarak beberapa meter itu masih ada petilasan, bahkan di ini tuh ada saung lagi. Dari situ gue cuma nepok kita, ini kok banyak petilasan kayak begini gitu kan. Dan itu benar-benar pengalaman pertama gue, baru kali itu gue ngeliat petilasan sebanyak itu. Walaupun Gunung Tampomas itu petilasannya banyak juga cuy, tapi kan dia kayak ngeblok atau satu blok gitu. Tapi ini kayak mencol kalau di Gunung Salak gitu. Gue cuman astaga, gue untuk ke gunung ini lagi, gue bilang gue nggak mau dah. Apalagi gue naik sama orang-orang yang memang nggak tahu medannya, nggak tahu bener-bener lokasi ini gunung tuh kayak gimana. Kayaknya gue angkat tangan, apalagi sampai ngecamp gitu dengan orang-orang baru. Kecuali mungkin kalau dengan mama gue lagi, dengan si Upi dan tim-tim yang lain, gue masih berani gitu kan. Di situ dari puncak 12 itu kita kayak ngobrol, ngopi dan sebagainya. Ternyata puncak 12 itu memiliki ketinggian cuman 1.500-an doang cuy, puncak 12 itu. Dan mama gue pun ngasih tahu bahwa Gunung Salak ini sebenarnya lebih dari 12 puncak. Ya walaupun dari puncak-puncak lainnya itu nggak ada plakat atau kayak tulisan ini, nggak ada. Cuman hanya beberapa orang yang namain ini dikasih nama gitu kan. Ada sebuah tanda kayak patok besi gitu doang cuy. Dari situ gue cuman manggut-manggut doang. Dan tujuan mamang gue ngajak itu, misalkan lu suatu saat naik Gunung Salak, tiba-tiba lu nyasar, lu tahu spot yang pernah lu lewatin ke sini, setidaknya lu bisa ngebaca atau tahu lah di ingatan lu tuh, kayaknya gue pernah ngelewatin ini. Dan ini tuh arah ke trek A, misalkan ke trek B. Jadi unsur untuk lu nyasar lebih jauh lagi tuh enggak lah. Dan makanya kenapa gue selalu ngasih tahu tentang tanaman di sini tuh biar lu bisa survive. Ya karena di gunung itu kan nggak ada yang tahu, dan lu pun naik gunung tuh nggak yang selalu didamping sama Upi atau sama gua atau sama yang lain yang mungkin lu punya tim baru nantinya dan lain-lain gitu kan. Gue cuma manggut doang sambil ngeringis, kaki gue itu sakit cuy. Karena itu jujur masih sakit, tapi gue maksa karena gue pengen tahu lah. Dan dari situ udah ngobrol panjang, kita turun itu kondisi udah zuhur kan, kita balik lagi ngopi-ngopi, sholat zuhur, kita turun. Dan kondisi pada saat itu gue nggak disuruh bawa carrier, tapi carrier gue dibawa sama mama. Turun tuh bener-bener pelan banget,
Bahkan sebelum sampai di petilasan ketiga, itu kondisi udah sore banget cuy, udah sekitaran jam 4 atau jam 5. Padahal yang harusnya itu bisa ditempuh sebentaran doang. Ya mungkin sekitaran 1 sampai 2 jam lah gitu kan. Dan sampailah gua di Batu Tapak. Lu tahu di Batu Tapak itu ada yang duduk, yaitu setan cebol lagi cuy. Nah si setan cebol ini lu tahu nggak, dia duduk aja dan ngomong, gue kesel kan, ini demit ngapain sih ngikutin mulu gitu kan, apalagi seneng banget sama si Samsul gitu kan, atau ngikutin ini mulu. No, lu didemenin kali tuh sama itu demit gitu kan, ajak ngobrol sono, ajak main, pengen main kali sama lu. Gue cuman diem aja, kayak muka gue tuh udah nggak bisa diajak bercanda lagi cuy, karena kaki gue sakit banget gitu kan. Dan udah ngeliat ekspresi kayak gue yang udah kecapean, ketakutan, atau kayak udah datar aja, mamang gue kayak udah paham. Hari mau gue jalan depan, tek tek tek, itu tuh kayak ngambil tanah dilemparin, dan setan itu tiba-tiba tahu itu jatuh ngeglinding masuk ke jurang, nggak tahu kemana. Udah yuk jalan, yuk cepetan lah. Gue juga udah mager banget di sini, kayaknya nih ntar malam bakal lebih parah, dia bilang. Udah kita turun aja, mau malam juga kita terabas aja. Kita istirahat dulu di petilasan ketiga karena kondisinya udah mau maghrib. Dan setelah selesai sholat maghrib, yang awalnya gue di situ tuh pas malam pertama itu normal kayak biasa, itu tuh kayak riuh banget, banyak orang, tapi wujudnya nggak ada cuy. Dan ketika kita udah mulai turun pun, jadi kondisinya yang tadinya kan kayak entah Mamang entah Upi itu jadi leader atau sweeper, tapi Mamang atau Mang Upi ini tuh kayak nempelin gua terus cuy. Jadi kayak di tengah-tengahnya tuh gua, dan jaraknya tuh deket banget. Sedangkan Kuncen Rangga tuh ya cuek gitu, kayak biasa aja, dan naik kayak berjarak beberapa meter. Tapi ini mereka berdua tuh kayak ngedeketin, kayak seolah-olah takut terjadi sesuatu hal sama gua. Jalan terus, dan alhamdulillah sampailah gua di rumah salah satu temennya mereka berdua ini. Dan itu sampai di rumah ini tuh mungkin sekitaran hampir jam 12 malam. Itu tuh lama banget cuy. Gua tuh jalan bener-bener kayak selangkah tuh langkah kecil, dan itu sakitnya benar-benar bukan main. Sampai di situ akhirnya diobatin dan gue diurut. Dan yang aneh adalah kaki gue yang awalnya sakit banget ketika dibawa jalan, itu kayak balik lagi pas gue selesai jatuh diurut sama mamang gue, itu enak cuy, nggak terlalu sakit. Dan gue jalan pun normal gitu. Gue tanya kan, ini kenapa kok bisa gini, atau emang urutnya tahu urat atau tahu selak gitu kan. Mereka tuh nggak ada yang ngejawab, cuman diem aja. Dan gue dikasih air untuk diminumin. Dan lo tahu terakhirnya malam-malam jam 12 malam di kaki Gunung Salak gue disiram air segayung. Itu dadakan banget cuy. Lu tahu kan, gue langsung meriangan. Dan menurut dari si temannya mamang gue ini, itu tuh kayak ngebuang apa sih, sosok yang nempel atau ngikutin lu. Karena kondisi pada saat itu gue nggak ngerasa ada yang ngikutin, ya gue normal-normal aja gitu kan. Tapi menurut si orang ini tuh ada yang ngikutin. Ya lu tanya aja gitu kan sama keluarga lu tuh, dia juga tahu. Tapi pas udah itu gue mager banget nanya, udahlah biarin aja. Tapi gue mastiin lagi, bener kan udah nggak ada? Iya nggak ada, dia bilang. Dan dari situ ya udah tuh nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh lagi. Dan gua tuh nggak lanjut pulang, tapi gua Kuncen itu masih di rumah temennya mamang gua ini kan. Sedangkan mereka berempat ngelanjutin lagi tentang pelajaran mereka, mungkin sekitaran 2 atau 3 hari di situ lagi gitu kan. Dari situ ya mereka berdua ini cerita lagi bahwa mereka pun ngalamin sesuatu hal yang parah banget. Dan parahnya kayak gimana gue nggak bakal kasih tahu, tapi nanti aja lah ya, di next ceritanya gue bakal ceritain lagi gitu kan. Nah dari situ ternyata usut punya usut, gue pun diceritain bahwa Gunung Salak ini banyak sejarahnya. Gue dikasih tahu lah penjelasannya. Sempet gue ada nanya kan, memang benar di sini tuh ada Mbah Salak gitu kan. Mungkin dari kalian juga selalu nanya kan, Gunung Salak biasanya ada Mbah Salak. Jadi menurut dia, yang nggak tahu sih, ini asumsi dia sendiri. Jadi yang namanya Mbah Salak itu sama kayak Mbah Lau, maksudnya itu sebuah julukan dari para pendaki lah atau siapapun yang ada di situ gitu cuy. Jadi sebenarnya antara benar atau enggaknya ada Mbah Salak di situ nggak ada yang tahu juga. Dan bekas petilasannya juga kita tidak bisa tahu, karena sejarahnya juga kan ya begitu ya, kita percaya dengan sejarah yang lama-lamanya aja gitu. Walaupun karena menurut beberapa orang, oh ini makam,
kondisi makamnya di situ tuh nggak ada yang namanya batu nisan atau apa itu nggak ada, jadi kita sulit mengidentifikasi itu makam siapa, dan nggak mungkin juga untuk dibongkar apalagi itu makam kuno gitu. Udah ya walaupun bisa sih gitu kalau kita penasaran mah gitu kan, tapi kan itu nggak boleh lah, maksudnya ya kita jaga etika, walaupun banyak peneliti yang pengen tahu bla 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 gitu tapi banyak larangannya. Dari situ gue cuma ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah memang gue nggak ada kejadian apapun. Dan setelah mereka juga selesai pelatihannya, akhirnya kita pulang dan nggak ada pembahasan sesuatu hal yang aneh. Cuman yang gue dapat adalah ya tentang puncak 12, yaitu namanya puncak rahmat, dan sejarah dari beberapa gunung salak. Ya walaupun ada yang nempel tipis-tipis di otak gua gitu kan, ya lumayan lah untuk pengetahuan gua gitu kan. Dan memang untuk naik gunung sendiri jangan serta-merta kita cuma pengen foto-foto atau lihat keindahan, tapi ada bagusnya kita tahu sejarahnya. Jadi kayak napaktilah gitulah, sambil-sambil ya kalau kita tahu sesuatu kan nggak rugi juga, nggak berat dibawa juga, jadi nggak terlalu gimana-gimana cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian cuy. Dan untuk ceritanya si Rangga mah nggak ngalamin kayak gimana, mungkin kapan-kapan gue bakal ceritain lah ya. Dan segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.